Apa itu pendapat lemah? Nabi Isa lahir tanggal 10 Muharram. Katanya, tapi wallahu alam. Lemah pendapatnya. Nah, pendapat yang kuat adalah Nabi Isa naik ke langit. Nabi Isa naik ke langit. Mau dibunuh sama tentara Romawi. Tentara Romawi ini orang Yahudi juga. Mau dibunuh Nabi Isa. Maka Nabi Isa naik ke langit. Tanggal berapa itu? 10 Muharram. Lalu Allah menciptakan Jibril. Ini juga ya. Selanjutnya yang bertepatan 10 Muharram, Allah menciptakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril pemimpin daripada malaikat. Besar dia punya sayap. Berapa? Ada 600 atau berapa sayapnya? Satu sayap itu, satu bulu sayap itu menutupi dari ufuk ke ufuk. Jadi kalau bentangkan seluruh dunia tertutup dengan sayapnya Jibril. Jibril besar. Tapi ada malaikat yang lebih besar lagi. Apa itu? Malaikat Hamilatul Arash, yang memegang arash. Arash itu makhluk Allah yang paling besar. Dipikul sama 4 malaikat, namanya malaikat Hamalatul Arash. Ini paling besar malaikat. Tapi malaikat Hamalatul Arash itu, Hamalatul Arash cuman bodinya aja, menang bodi bergede. Tetapi rajanya para malaikat, pemimpin para malaikat adalah Jibril. Nama lain daripada Jibril itu Jibril, Jibrail, apalagi Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu. Dalam surah apa tuh? Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruhul Kudus itu artinya malaikat. Malaikat Jibril maksudnya. Jadi ada Jibril, ada Jibrail, ada juga Ruhul Kudus. Nama lain daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril diciptakan oleh Allah tanggal 10 Muharram. Kemudian ada juga pendapat, tapi wallahu alam kuat atau tidaknya. Nabi Ibrahim dilahirkan di Babilonia itu tanggal 10 orang. Tapi ini pendapat wallahu alam kuat atau tidak. Cuman ada yang mengatakan Nabi Ibrahim lahir tanggal 10 Muharram. Nah, yang terakhir kejadian kelam di dalam sejarah Islam setelah sepeninggal Nabi Muhammad. Dan ini yang menjadi ritual dari orang-orang Syiah. Apa itu? Terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Husain di Karbala. Karbala itu di negara Irak sekarang. Di negara Irak. Nah, ceritanya sangat panjang. Sayyidina Husain dibantai, dibunuh, dipenggal kepalanya. Kepala beliau dijadikan main bola. Makanya ada sebagian guru itu nggak mau main bola. Nggak mau main bola, nggak mau main voli. Kenapa? Karena kepala Sayyidina Husain itu dijadikan bola, ditendang-tendang sama tentaranya Yazid. Nah, nggak mau juga dimain voli. Kenapa? Karena ya itu dilempar-lempar begitu. Dihina Sayyidina Husain. Tapi yang membunuh Sayyidina Husain semuanya matinya ngeri. Kualat dengan Sayyidina Husain. Matinya semuanya hancur lebur, sehancur-hancurnya mereka. Di dunia hancur, masuk neraka juga selama-lamanya. Makanya dikatakan waktu ada cerita ya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masih kecil tuh, disayangi sama Nabi. Jadi kalau datang Sayyidina Husain kecil aja, dicium sama Nabi, tapi dicium di bibirnya, dicium sama Nabi, bibirnya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan maksudnya. Jadi kalau ada Sayyidina Hasan datang masih kecil banget, disayang sama Nabi, sini sayang, sini cucu. Datang dipeluk sama Nabi, dicium bibirnya Sayyidina Hasan. Tapi giliran Sayyidina Husain datang, dipeluk sama Rasulullah, dicium lehernya. Dicium lehernya Sayyidina Husain. Siti Fatimah ngelihat, Abah,
kenapa engkau memperlakukan cucumu kok berbeda? Sayyidina Hasan, engkau peluk dia, engkau sayangi dia, engkau cium bibirnya. Tapi ketika Sayyidina Husain, cucumu dan itu anakku ya Rasul, ya Abah, engkau peluk Sayyidina Husain, tapi engkau cium lehernya. Ada apa ini? Nabi diam begitu. Kenapa Abah? Kata Siti Fatimah. Ada apa Abah? Diam Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Nabi Muhammad pun menangis. Jawab Abah, kenapa kok berbeda? Engkau tidak adil ini. Kata Rasulullah, bukan adil. Kenapa Abah? Maka Rasul mengatakan, aku mencium bibirnya Sayyidina Hasan, karena Sayyidina Hasan nanti meninggal disebabkan karena diracun. Sayyidina Hasan meninggal diracun. Dan Sayyidina Husain meninggal dunia, ketika mau cerita Sayyidina Husain, Nabi menangis lagi. Tidak bisa menyambung cerita tadi. Lama Nabi menangis. Kenapa Abang kau menangis? Sama Siti Fatimah juga nangis deh. Ada apa Abah dengan Sayyidina Husain? Ada apa wahai Abah dengan Sayyidina Husain? Dengan anakku, dengan cucumu ini ada apa? Maka Nabi pun sudah mulai tenang, baru Nabi pun menceritakan Sayyidina Husain ini, cucuku ini akan mati dengan dipenggal kepalanya. Jadi sudah tahu Nabi itu kejadian akan datang. Sayyidina Hasan meninggal diracun di mulut, sedangkan Sayyidina Hasan meninggalnya dipenggal. Langsung Nabi pun menangis, Siti Fatimah menangis lagi. Takdir Allah Ta'ala, takdirnya Allah Ta'ala. Itu orang berjuang di agama itu berat. Ya, berjuang di agama itu berat. Tapi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain walaupun meninggal seperti itu, akhirnya apa? Dijadikan Sayyidul Syababul Jannah, pemimpinnya para pemuda penghuni surga. Karena nanti di surga itu kita tidak ada yang tua. Abuya ini sudah umur dekat 50, kamu masih belasan tahun, nanti kita masuk surga umur kita sama, antara 20 sampai 25-an tahun, 25 tahun. Ya, makanya ada perempuan nenek-nenek, ya Rasul, saya masuk surga enggak? Kata Rasulullah, nenek-nenek enggak ada masuk surga. Nangis nenek, aku enggak masuk surga. Bukan begitu maksudnya. Nenek-nenek itu enggak ada di surga. Maksudnya gimana? Nanti kalau engkau masuk surga, enggak lagi tua, jadi muda. Antara 17 sampai 20 tahun perempuan itu umurnya. Ya, masih lulus SMA ibarat kata. Kalau yang laki-laki 20 sampai 25, gagah-gagahnya itu, ganteng-gantengnya. Paham nggak? Nah itu Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, Sayyidina Husain dibunuh di Karbala di tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram hari ini Asyura, hari yang baik, berbagi kebahagiaan, mandi, kalau ada celak mata pakai celak mata, bersedekah. Kamu kalau ada dana, kumpulan duit, kasihkan hadiah sama gurumu. Nah, ya belikan apa gitu, ya, ciki-ciki kah? Masa guru makan ciki-ciki? Nah, berikan hadiah, apa namanya itu, kasih hadiah gurumu. Sunnah hari ini mendatangi orang alim, kasih hadiah gurumu, sumbangan begitu. Nah, terus apa lagi? Berbagi kebahagiaan dengan keluarga. Nah, Abu ya sama kamu ya, Abu sediakan bubur aja situ makan. Nanti malam Abu ya juga ceramah, malam baru datang nanti. Ala kulihal, hari ini hari bergembira, hari baik. Jangan mengikuti orang-orang Syiah, karena orang Syiah pada hari ini mereka menjadikan hari berduka cita. Mereka melukai badannya dengan pisau dengan rantai tajam untuk apa katanya, untuk merasakan juga sebagaimana yang dirasakan oleh Sayyidina Husain. Itu salah itu. Ya, tidak boleh. Kita orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa mengutuk perbuatan daripada tentara Yazid bin Muawiyah, tentaranya ya. Tetapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam kekecewaan dan kesedihan tentang peristiwa Karbala tadi. Siapa yang membunuh Sayyidina Husain, mencaci maki cucu
keturunan Nabi Muhammad itu adalah perbuatan dosa besar, apalagi sampai membunuh seperti Sayyidina Husain. Maka orang-orang yang melakukan itu, kata ulama, mereka dibinasakan oleh Allah dengan penyakit, dengan kematian yang ngeri di dunia, terlebih-lebih sampai di akhirat masuk ke dalam neraka. Nah, itulah 10 menit tentang 10 Muharram. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.